Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kita kali ini diberi judul Menunggu Adopsi Penuh, yang terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 23, di mana Rasul Paulus menulis demikian. Dan bukan hanya karena mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Saudara-saudara pendengar, mari kita ulas secara singkat latar belakang ayat ini. Paulus menggunakan istilah pengangkatan sebagai anak atau huiothesia yang berakar dari hukum Romawi kuno. Dalam budaya tersebut, proses adopsi terjadi dalam dua tahapan penting. Pertama, tahap legal hukum, di mana status anak secara resmi, sah, dan mengikat. Kedua, tahap seremonial publik, yaitu momen di mana anak tersebut diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat luas dengan mengenakan jubah barunya sebagai ahli waris. Melalui eksposisi singkat ini, Paulus ingin menegaskan bahwa status rohani kita, Anda dan saya, sudah sah sebagai anak Allah melalui pengorbanan Kristus di salib. Namun, deklarasi publiknya, yaitu pembebasan tubuh kita, pembebasan secara utuh dari penderitaan, penyakit, dan kematian, kelemahan-kelemahan fisik, masih harus kita nantikan hingga kedatangan Kristus kembali kelak. Dari kebenaran ini ada 3 perenungan yang bisa kita bawa dalam langkah kehidupan kita. Perenungan pertama adalah status kita sudah menjadi anak. Ingat, Anda dan saya sudah menjadi anak. Meskipun penampilan kita belum sepenuhnya terlihat. Sebagai orang beriman, kita sering mengalami ketegangan hidup. Di satu sisi, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 dengan tegas menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah saat ini juga. Namun di sisi lain, saat berkaca atau menjalani keseharian, dunia belum bisa melihat jubah kerajaan itu tersemat di pundak kita. Kita masih mengenakan apa yang disebut baju Adam. Tubuh kita bisa lelah. Jiwa yang terkadang dicekam rasa takut. Hidup yang sesekali mengalami kegagalan dan jatuh dalam dosa. Firman Tuhan mengingatkan kita sekalian, jangan malu dan jangan berkecil hati jika hari ini Anda melakukan kesalahan. Jika Anda merasa rapuh, datanglah kepada Tuhan Allah. Allah yang adalah Bapa kita, dan minta pengampunan dan pengudusannya. Status rohani kita, status rohani Anda sudah aman di dalam Kristus, tidak bersandar pada performa atau pencapaian hidup Anda saat-saat ini. Perenungan kedua, merindukan rumah itu sehat, dan bukan berarti kita tidak bersyukur. Terkadang beban hidup membuat kita mengeluh dalam diri, persis seperti yang digambarkan oleh Paulus. Keluhan rohani adalah wajar. Merindukan tubuh yang baru, tubuh yang bebas dari rasa sakit, tubuh yang bebas dari segala macam penderitaan, merindukan rumah abadi
tanpa air mata, seperti janji Wahyu 21 ayat 4. Merindukan hal seperti itu adalah tanda bahwa Roh Kudus ada di dalam diri Anda. Merasakan lelah bukanlah bukti Anda tidak bersyukur atas berkat hari ini. Sebaliknya, itu adalah bukti bahwa dunia ini bukan rumah kita yang sesungguhnya. Di hadapan Tuhan, Anda tidak perlu berpura-pura bahwa segalanya baik-baik saja. Jika kenyataannya hati Anda sedang letih, Tuhan mengerti kedalaman hati Anda. Perenungan yang ketiga, kita dipanggil untuk menunggu sambil berdandan. Dalam Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 2 dikatakan bahwa ketika Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sembari menantikan hari yang mulia itu, Roh Kudus dengan setia melatih kita setiap hari untuk mulai mengenakan baju anak-anak terang. Tuhan melatih kita untuk rindu mengampuni saat disakiti, melatih kelembutan hati saat menghadapi kekerasan, dan menjaga kejujuran di tengah kepalsuan dunia. Proses ini tidak membuat kita langsung sempurna seketika secara instan. Namun hari demi hari, karakter kita makin mirip dengan Kristus. Sebagai aplikasi praktis, mari ambil waktu teduh sejenak. Letakkan tangan kanan Anda di dada. Rasakan detak jantung. Dan berbisiklah dengan jujur kepada Tuhan Allah, Bapa, aku ini anakmu, dan saat ini aku rindu rumahmu. Jika ada bagian dari baju Adam yang melukai atau mengecewakan Anda hari ini, entah itu kegagalan, amarah, atau kekhawatiran, tulislah satu hal di catatan gawai atau secari kertas. Lalu coretlah. Di bawahnya tuliskan kalimat iman. Tetapi aku sedang menunggu jubah kemuliaanmu. Jalani dan lalui waktu Anda dengan kesadaran penuh. Anda hidup bukan sebagai seorang anak yatim piatu. Anak yatim piatu yang berjalan sendirian di dunia yang kejam ini. Melainkan sebagai seorang ahli waris kerajaan surga yang sah, yang dijaga oleh kasih Bapa yang tidak pernah berkesudahan. Selamat melanjutkan perjalanan hidup dengan penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami adalah orang-orang berdosa, tetapi yang mendapat anugerah-Mu. Terima kasih atas keselamatan dalam Yesus dan pengangkatan sebagai anak-anak-Mu, pewaris hidup yang kekal. Jadikan kami saksi-saksi-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Bapa yang baik, dalam kesempatan ini kami berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Beri belas kasihan-Mu dan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi yang dalam pencobaan. Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, dengar dan kabulkan doa-doa ini, di mana kami menaikkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Tuhan memberkati.